Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 4 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan 24 atau 25 Januari 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita 24 Januari sekarang ya. 25. Ya, 25 Januari 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya. Dan kita masih berada di Kitabud Da'awat, Babu Fadlid Du'a, keutamaan doa. Yang terakhir kita berada di hadits nomor 1484 menurut penomoran yang ada di sini, yaitu tentang doa-doa perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berlindung kepada Allah dari beberapa penyakit yang tidak ada obatnya atau masih belum ditemukan obatnya, dan penyakit yang biasanya orang merasa jijik daripadanya, yang semoga Allah menyelamatkan kita daripadanya. Allahumma amin. Sekarang kita masuk hadis yang setelahnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ju' fa innahu bi'sad daji' wa a'udzu bika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya berdoa. Nah, ini doa Nabi, doa yang bagus. Semua doa Nabi itu bagus, singkat namun padat. Kata-katanya sedikit tapi mencakup banyak hal. Allahumma inni a'udzu bika minal ju'. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari lapar. Lapar yang sangat. Fa innahu bi'sad daji', karena lapar yang sangat itu adalah seburuk-buruk teman tidur. Seburuk-buruk teman tidur maksudnya adalah kalau orang itu sangat lapar, maka dia tidak akan tenang. Hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, kemudian kekuatannya menjadi lemah,
Kemudian orang yang sangat lapar itu biasanya timbul pikiran-pikiran yang buruk. Kemudian keluar hayalan-hayalan yang bisa merusak. Lapar yang sangat. Wa a'udzubika minal khiyanah, dan hamba juga berlindung kepadamu dari khianat. Khianat ini kebalikan daripada amanat. Fa innaha bi'satil bitanah, karena sesungguhnya khianat itu adalah seburuk-buruk sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Seburuk-buruk sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Rawahu Abu Dawud, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih, sanadnya adalah sahih menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Menurut Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hadits ini adalah hadits yang hasan. Hadits yang hasan. Nah, ini hadits ini perlu dikaji agak panjang. Karena hadits ini maknanya sangat luas sekali. Pertama-tama, hadits ini berisi perlindungan kepada Allah dari lapar yang sangat. Karena itu adalah merupakan teman tidur yang buruk, paling buruk. Nah, kalau lapar ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan apa biasanya? Dengan yang menjadikan orang lapar itu apa? Kenapa kok lapar? Ya, kenapa kok tidak makan? Karena enggak ada yang dimakan. Nah, berarti hadits ini berhubungan dengan kemiskinan. Orang itu kalau miskin, bahkan fakir, enggak ada yang dimakan, sampai dia itu lapar, bahkan amat sangat lapar, maka dia enggak bisa tidur. Dia tidak tenang, pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Kemudian biasanya orang kalau lapar itu pikirannya kacau, enggak karu-karuan pikirannya. Kemudian juga timbul hayalan-hayalan yang aneh-aneh, yang rusak. Dia menjadi lemah, ibadah, malas, bahkan sampai kepada menjual agama. Iya kan? Kebanyakan orang itu keluar dari Islam karena miskin. Dijual agamanya hanya untuk mendapatkan Indomie dan semisalnya. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW di antara doa yang beliau ajarkan untuk dibaca selalu pada waktu zikir pagi dan zikir sore. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya, kafir, fakir itu dekat. Dikarenakan fakir, akhirnya orang itu kafir. Nah, ini bahaya sekali. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa rutin, zikir pagi, zikir sore, supaya kita selamat daripada kekafiran dan kefakiran. Karena gara-gara fakir, miskin, susah, nggak ada yang dimakan, dia kafir. Wah, ini bahaya. Memang ada doa Nabi yang minta kepada Allah miskin. Iya kan? Ada doa Nabi sahih. Redaksinya berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, wafatkan hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkan hamba di dalam kelompok orang-orang miskin.
giring hamba di kelompoknya orang miskin. Nah, ini hadits ini perlu penjelasan dari ulama. Jangan difahami secara tekstual. Ini perlu penjelasan dari ulama. Karena secara zahir hadits ini bertentangan dengan hadis zikir pagi dan zikir sore yang berlindung kepada Allah dari apa? Kefakiran. Nah, ini kok malah minta miskin. Nah, berarti cara mengkompromikan hadis seperti ini itu perlu penjelasan dari para ulama, perlu syarahnya ulama. Dan ternyata menurut para ulama maksud daripada Allahumma ahyini miskinan ay mutawadhi'an. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, maksudnya adalah tawadhu, rendah hati. Jadi bukan miskin betulan, tapi maksudnya itu sifatnya orang miskin. Biasanya orang miskin itu adalah rendah hati, enggak sombong. Jadi maksudnya ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan tawadhu, wafatkan hamba dalam keadaan tawadhu, kiringlah hamba di dalam kelompok orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Jadi berlindung kepada Allah dari kefakiran supaya enggak lapar. Lah kalau berlindung dari kefakiran, nah berarti harus kerja. Supaya enggak lapar itu harus kerja. Supaya enggak melarat harus kerja. Jangan malas. Kalau malas ya nanti melarat, fakir, lapar akhirnya akidahnya dijual. Ada beberapa ungkapan yang indah berkaitan dengan hal ini. Di antaranya mungkin antum pernah dengar ya, sebuah hadis yang berbunyi kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan kekafiran. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Ini memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dijelaskan oleh para ulama di antaranya di dalam kitab Faidul Qadir tentang sanadnya. Qala al-Hafidz al-Iraqi wa fihi dha'af wa qala as-Sakhawi turuquhu kulluha dha'ifah. Hadis ini sanadnya dhaif, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Jadi ada haditsun dhaif wa ma'nahu sahih. Hadisnya itu sanadnya dhaif, lemah, tapi maknanya benar. Kenapa kok maknanya benar? Karena maknanya sesuai dengan Al-Qur'an. Maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya. Dan maknanya juga sesuai dengan realita. Hampir-hampir kefakiran menjadikan kekafiran. Jadi Islam ini memerangi kemiskinan. Islam ini konsep hidup yang syamil dan kamil. Syamil itu universal. Tidak ada satu permasalahan pun melainkan Islam sudah mencakupnya. Enggak ada yang ditinggal. Kamil, sempurna. Jadi kalau kita belajar Islam itu harus utuh. Ruang lingkup pemahaman Islam itu harus utuh. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya akidah, tapi juga memberantas kemiskinan. Ini yang kadang kita lupa. Jadi pemberantasan kemiskinan itu adalah programnya orang Islam. Dari mana? Lah ini jelas sekali Rasulullah berlindung daripada kefakiran. Jangan sampai kamu fakir, jangan sampai kamu melarat. Jadi kemiskinan harus diberantas. Bagaimana caranya? Ya harus kerja. Ya harus kerja. Jangan hanya menunggu bantuan dari orang. Kerja, kerja dan kerja. Supaya tidak fakir, supaya enggak melarat, supaya akidahnya kuat. Orang Islam dianjurkan kuat segala-galanya, ya, termasuk kuat dalam ekonomi. Ini penting. Kemudian ada pula ucapan yang sering kita dengar yang berbunyi lau kanal faqru rajulan laqataltuh. Kalau sekiranya kefakiran itu berbentuk satu orang, aku akan bunuh dia. Ucapan ini dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, walaupun tidak tahu sumbernya dari mana, tapi ini masyhur, dinisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya,
Kalau kefakiran dalam bentuk satu orang, berbentuk jasad, aku akan bunuh dia. Supaya apa? Supaya dia mati, supaya tidak ada lagi kefakiran. Jadi program pemberantasan kemiskinan adalah programnya orang Islam. Harus kerja, iya kan? Jadi kerja itu nggak harus jadi pegawai. Mending buka usaha sendiri, jadi bos walaupun kecil-kecilan, iya kan? Sementara kalau kerja ikut orang, jabatan tinggi seperti apapun ya tetap pegawai. Tapi kalau punya usaha sendiri, bos. Iya, bahkan punya anak buah walaupun pemasukannya sedikit. Nah, ini perlu kita seperti itu, harus pinter bagaimana buka usaha. Jangan menunggu bola, tapi kita menciptakan bola. Jangan jadi pengekor, tapi jadi pelopor. Ya, itulah orang Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya. Beliau mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, dia mendapat ganjarannya dan mendapat ganjaran pengikutnya sampai hari kiamat. Jadi pelopor kebaikan. Seperti itu. Jadi intinya orang Islam ini harus dihilangkan kemiskinan yang menyebabkan ya orang itu kadang sampai berpemahaman macam-macam. Di antara salah satu penyebabnya itu adalah kemiskinan juga. Ya. Kenapa sampai ada orang berpemahaman sosialis, komunis dan yang lainnya? Itu di antaranya juga karena kemiskinan, kaum lemah, wong cilik, ya. Kemudian ingin memberontak wong gede. Akhirnya tidak ketemu. Jadi diberantas kemiskinan. Kemudian juga mereka-mereka yang beraliran sangat keras, yang anti kesenangan, itu biasanya juga ditimbulkan dari faktor kemiskinan karena susah. Akhirnya dia pun cemburu sosial. Cemburu sosial dimasukkan ke dalam akidah. Akidahnya akhirnya salah. Islam enggak gitu. Itu Islam yang sudah terpengaruh oleh faktor hawa nafsu, masalah pribadi dibawa-bawa dalam Islam. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan sampai orang Islam itu lapar yang sangat, apalagi sampai tidur enggak bisa, pikirannya kacau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari itu. Kemudian wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Berlindung kepada Allah dari khianat. Karena itu adalah merupakan sesuatu di dalam diri yang paling buruk, sifat yang sangat buruk yang ada dalam diri seseorang, yaitu sikap khianat. Nah, mari kita berbicara tentang amanat. Bahwa Islam ini agama yang sangat menjunjung tinggi amanat. Tadi kan memberantas kelaparan. Sekarang juga menjunjung amanat. Karena di antara nikmat itu adalah terjamin stabilitas ekonomi. Sebuah negara kalau terjamin stabilitas ekonomi, itu makmur. Apalagi ditambahi terjamin stabilitas keamanan. Wah, ini luar biasa. Karena itu Allah mengatakan, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini yang telah memberikan keamanan kepada mereka daripada rasa takut, dan telah memberikan kepada mereka makanan supaya mereka tidak lapar. Jadi ini sebuah negara itu perlu dua hal ini, yaitu terjamin stabilitas keamanan sehingga rakyat enggak takut, kemudian terjamin stabilitas ekonomi sehingga rakyat tidak susah. Maka berarti rakyat itu mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Ya. Sekarang yang berhubungan dengan amanat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, di antara sifat orang yang beriman, bahkan sifat orang yang sukses adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka itu menjaga
memperhatikan amanat dan janji mereka. Amanat dijaga. Ya, dan amanat itu umum. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wal amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid din. Yang dimaksud amanat ini adalah umum, mencakup semua, ya, semua bidang agama, semua tugas-tugas dalam agama. Semua ini amanat. Nanti kita jelaskan apa saja perincian-perincian amanat. Jadi amanat ini mencakup semuanya. Amanat dalam urusan agama, amanat dalam urusan dunia, amanat dalam ucapan, amanat dalam perbuatan, ya, menunaikan hak-hak tepat sasaran. Kemudian juga amanat ini sesuatu yang berat. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat nomor 72. Mari kita perhatikan betapa beratnya amanat. Al-Ahzab 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanat. Amanat ini umum, ya, semuanya amanat. Nanti kita bahas amanat ini. Kami tawarkan amanat ini kepada langit. Kami tawarkan kepada bumi. Kami tawarkan kepada gunung-gunung. Ternyata semuanya menolak, enggak berani. Enggak berani kami menerima amanat ini, enggak berani. Ternyata yang menerima adalah manusia. Manusia berani menerima amanat. Amanat berupa agama dan amanat-amanat yang lain. Karena itu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim, amat sangat jahil. Itu sighah mubalaghah namanya. Ya, sighah mubalaghah. Amat sangat zalim artinya manusia itu zalim tapi tidak merasa kalau zalim. Dia merasa dia berbuat adil. Kemudian manusia itu amat sangat jahil tapi enggak merasa. Dia merasa adalah orang yang ngerti, yang pinter. Allahu Akbar. Jadi manusia ini berani, ya. Langit enggak berani, bumi enggak berani, gunung enggak berani, manusia berani. Nerima saja, setelah itu disia-siakan. Banyak macam-macam. Dalam urusan macam-macam pemerintahan dan yang lainnya, amanat diterima tapi disia-siakan. Padahal gunung tidak berani, bumi tidak berani, langit tidak berani. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Jadi amanat ditunaikan sebagaimana mestinya, jangan khianat. Jangan khianat. Karena khianat adalah sifat yang paling buruk yang ada dalam diri seseorang. Karena itu juga kalau antum melihat di Al-Qur'an, Allah ketika berbicara tentang para rasul alaihimussalam, sifat dasar rasul diantaranya adalah amanat. Amanat, enggak boleh khianat. Banyak. Coba antum buka di surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara itu banyak ceritanya para nabi, para rasul. Ayat 107, ayat 125, ayat 162, ayat 143, ayat 178. Para rasul semuanya mengatakan innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagimu adalah seorang rasul yang amanat, yang bisa dipercaya. Amanat. Karena itu diantara sifatnya rasul adalah amanat. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal dengan as-sadiqul amin, yang jujur lagi amanat, al-amin, orang terpercaya, enggak khianat. Kemudian di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Abu Sufyan masih kafir waktu itu datang kepada Hirqal, Raja Hirqal yang beragama Nasrani.
Kemudian Hirqal tanya tentang sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tanya, hal huwa yaghdir, apakah dia itu orangnya berkhianat? Jawabannya enggak pernah khianat dia. Hirqal faham. Wa kadzalika ar-rusul la taghdir. Demikian pula para rasul enggak ada yang berkhianat. Berarti dia rasul betulan itu. Menjaga amanat, enggak berkhianat. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanat. Artinya orang enggak punya sifat amanat, terus diragukan keimanannya, belum benar imannya. Amanat, sifat amanat, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda pula di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah menyatakan sahih. Sabda Rasulullah SAW, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada empat perkara. Kalau keempat-empatnya ada pada dirimu, maka enggak ada masalah. Kamu kehilangan dunia apapun enggak ada masalah. Ada 4 sifat. Kalau keempat-empatnya ini ya ada di dalam dirimu, maka enggak masalah kamu kehilangan dunia apa saja. Yang pertama-tama adalah hifdzu amanah, menjaga amanat. Yang kedua, sidqu hadith, jujur kalau ngomong, enggak bohong. Yang ketiga, husnu khaliqah, akhlak yang baik. Yang keempat, iffa fi tu'mah, menjaga diri dalam makanan. Ya, menjaga diri dalam makanan. Artinya dia tidak makan yang haram, yang syubhat dan semisalnya. Bahkan di antara wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hajjatul wada, haji perpisahan. Setelah itu kurang lebih 80 hari beliau meninggal dunia. Beliau memberikan wasiat yang panjang lebar kepada para sahabat yang dihadiri oleh 100.000 sahabat lebih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. 100.000 sahabat lebih yang hadir, dan waktu itu enggak ada pengeras suara. Kok bisa ya? 100.000 sahabat. 100.000 berarti berapa kilo itu orangnya kira-kira? 1 kilo, 2 kilo? Subhanallah, tanpa pengeras suara. Inilah diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang paling belakang dengan yang paling depan dengarnya sama. Subhanallah. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu menyampaikan diantaranya adalah, wa man kanat indahu amana falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Barang siapa yang ada padanya amanat, maka hendaklah menunaikan kepada siapa dia diamanatkan itu untuk menunaikannya. Artinya saya berwasiat saat ini juga, yang masih punya amanat, tunaikan amanat kepada yang berhak untuk ditunaikan kepadanya. Jangan berkhianat. Kemudian beliau menuding ke langit. Beliau mengatakan, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan? Liyuballighish syahidul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Allahu Akbar. Ini menunjukkan pentingnya amanat, menunaikan amanat. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, di antara tanda hari kiamat adalah, di antara tanda kiamat itu amanat dicabut. Ini hadisnya panjang ya. Intinya adalah di antara tanda kiamat amanat dicabut. Sehingga kita cari orang amanat itu sulit. Mana ada orang amanat? Sulit cari orang amanat sekarang ini. Ada orang ibadahnya Masya Allah hebat luar biasa, gak bisa dipercaya, gak amanat. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW,
Ketika ada satu orang yang dia seakan-akan punya sifat amanat, maka orang-orang itu pada heran. Orang-orang mengatakan, inna fi bani fulan rajulan aminan, ma ajlada, ma adfara, ma aqala. Di sana, di suku fulan masih ada orang amanat. Heran semua. Wah, hebat dia. Betapa beraninya, betapa berakalnya. Hebat dia. Wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Padahal orang yang dikatakan orang amanat itu di hatinya tidak ada sekecil biji sawi pun iman. Ini diantara tanda betapa parahnya keadaan menjelang kiamat. Ya sekarang sudah tampak seperti itu. Cari orang amanat sulit. Sehingga orang yang kelihatannya punya amanat, orang-orang mengatakan hebat masih punya amanat ya. Padahal di hatinya nggak ada sekecil sawi pun iman. Ini menunjukkan bahwa sudah rusak, nggak karu-karuan sudah. Allahu Akbar. Ya. Tandanya kiamat. Sampai ada satu cerita. Ini yang cerita orangnya langsung ya. Orangnya langsung yang cerita. Orangnya ini sering pergi ke negeri-negeri, orang kaya. Nah, dia itu kadang ke negeri ini tinggal sekian lama, ke negeri ini sekian lama. Di suatu negeri dia beli rumah. Ternyata di negeri itu ada peraturan, orang asing nggak boleh beli rumah. Jadi kalau beli harus pakai namanya penduduk sana. Akhirnya dia beli rumah pakai nama sahabatnya orang sana. Sudah beli rumah pakai nama sahabatnya. Dia sebagaimana biasa keliling lagi kemana-mana. Sekian bulan ya, mungkin setahun balik ke situ lagi. Dia ke rumah itu, ternyata rumahnya ditempati oleh orang lain. Duh, kaget dia. Orang pemilik ini yang datang mengatakan, ini rumah saya. Yang tinggal bilang, loh enggak, ini rumah saya beli dari fulan. Wah, kaget dia. Ternyata usut punya usut, oleh sahabatnya rumah itu dijual. Sahabatnya dikhianati. Lalu dia mengatakan di dunia enggak ada orang amanat lagi. Orang amanat di dunia cuma 2 saja. Yang satu sudah mati, yang satunya enggak tahu lagi di mana. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan sudah ya seperti itulah keadaan. Nah, sekarang perincian amanat, apa saja sih amanat itu? Ya, macam-macam amanat itu. Di antaranya adalah amanat di dalam ibadah. Ini amanat. Ini amanat ibadah ini. Jadi kita masuk Islam, berarti kita ini janjian dengan Allah untuk rajin beribadah. Ya. Salat yang benar yang baik, puasa yang benar yang baik, kemudian zakat yang benar yang baik, birrul walidain dan yang lain-lainnya. Ini adalah amanat dalam ibadah. Berapa banyak di antara kita yang belum amanat dalam ibadah? Mari kita koreksi aja diri kita. Belum amanat dalam ibadah. Padahal orang kalau menyia-nyiakan agama, maka urusan lain dia lebih menyia-nyiakan. Agama aja dikhianati, apalagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-amanatu fi hifdzil jawarih. Amanat dalam menjaga anggota tubuh. Anggota tubuh. Ya, mulai dari mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, perut dan yang lainnya. Apakah kita sudah menjaga amanat ini atau belum? Padahal semuanya itu bisa berzina. Rasulullah menyebut mata bisa berzina, hati berzina, tangan berzina, ya. Kemudian puncaknya zina itu adalah zina dengan kemaluan. Kemudian berikutnya lagi adalah yang ketiga, al-amanatu fil wada'i'. Amanat dalam titipan-titipan. Nah, titipan. Ada orang titip kepada kita, amanat enggak kita? Titipan. Dititipi orang, diamanati. Amanat enggak kita? Nipu orang itu gampang, nipu Allah tidak bisa. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihima, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu anhu. Siapa yang mengambil harta manusia
untuk menunaikannya dengan sebenar-benarnya, maka Allah membantu dia untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allahu azza wa jal. Siapa yang mengambil harta manusia kemudian dia makan, dia habiskan, enggak dikembalikan lagi, enggak ditunaikan, maka Allah benar-benar menjadikan harta itu binasa, musnah, dia enggak bisa menunaikan lagi. Ya. Jadi harta orang yang di kita ini amanat, titipan, mau diapakan? Dikembalikan enggak? Kalau dikembalikan Allah bantu mengembalikan. Kalau enggak dikembalikan sengaja, Allah menjadikan benar-benar sulit mengembalikan. Termasuk di sini dalam masalah utang piutang. Masalah utang ini masalah yang dahsyat. Yang mana orang sekarang ini gampang-gampangan masalah utang. Allahu Akbar. Kalau kita lihat riwayat-riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW masalah utang piutang ya. Mari kita lihat bagaimana beratnya masalah utang piutang. Hal ini digampang-gampangkan sekarang. Orang gampang-gampangkan utang tapi tidak bayar. Ketika ditagih alasannya macam-macam, intinya tidak bayar. Bahkan pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu kalau dia punya utang. Jangan, eman, rugi. Kita pasti mati semuanya. Raja Abdullah, Raja Arab Saudi mati, kita juga bakal mati. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, menerima amal beliau, dan mudah-mudahan Allah yang maha pengasih, maha penyayang menerima beliau. Ya, masalah utang. Mari kita lihat riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah utang. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang beriman itu tergantung oleh utangnya sampai dilunasi. Jadi dia itu kalau mati, seandainya pun punya amal kebaikan banyak, dia belum bisa merasakan kenikmatan, tergantung oleh utangnya, terkatung-katung. Ya. Karena itu di awal-awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau sholat jenazah ditanya, beliau tanya dulu, orang ini punya utang enggak? Oh punya utang ya Rasulullah. Ya sudah, saya enggak mau nyolati, kamu sholati aja. Percuma saya nyolati, doa saya enggak nyambung, doa saya enggak tembus. Karena apa? Tertahan oleh utangnya dia. Kecuali kalau ada orang nanggung, saya jamin ya Rasulullah saya bayar utangnya, baru Rasulullah mau nyolati. Di akhir-akhir Islam, kalau ada orang mati punya utang oleh Rasulullah dibayar, yang bayar Nabi. Ya. Kemudian juga nanti hari kiamat diambil kebaikan-kebaikannya. Kita kenal ada orang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit, yang kolap. Dia datang kiamat bawa ganjaran banyak, tapi dia punya utang banyak, tidak bayar, ngemplang. Ya, akhirnya apa? Kebaikannya diambil untuk melunasi utangnya. Kalau dia nggak punya kebaikan, dosanya orang yang dia utang kepadanya diambil, dosanya orang itu diberikan dia. Hingga dosanya tambah banyak lagi, lalu dilempar ke neraka. Urusannya panjang utang ini. Sampai-sampai orang mati syahid pun di medan perang, mestinya masuk ke dalam surga langsung jalan tol, ternyata tertahan oleh utangnya. Kalau punya utang, ya nggak bisa. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda pula di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasanun sahih, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi' alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang punya utang dan dia niat enggak bayar, utang niat enggak bayar, pura-pura lupa, maka dia nanti ketemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Dia utang niat tidak bayar, pura-pura lupa. Waduh, saya tidak nyatet, lupa saya.
Lupa saya kalau punya utang, kayaknya enggak sudah. Ya percuma. Nanti ketemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Allahu Akbar. Jadi masalah utang ini berat, jangan gampang-gampangkan. Sekarang ini anak muda-muda 20 tahun, utangnya 50 juta. Ini baru 20 tahun 50 juta. Kalau umur 30 berapa utangnya ini? Utang nggak bayar. Wah, Masya Allah kaya raya, kaya utang. Rumahnya utang, mobilnya utang, semuanya utang. Kalau bayar nggak apa-apa, nggak bayar. Nggak bayar. Allahu Akbar. Apalagi orang sudah mampu bayar, ternyata dia nggak bayar, ngemplang namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat muttafaqun alaih, mutlul ghani dzulmun. Orang sudah mampu bayar, jatuh tempo, ndak bayar, ya makin ada dolim. Ada orang bilang nggak bayar, nggak mampu bayar, tapi kehidupannya mewah, HP-nya ganti terus, iPhone S 4S ya, bahkan iPhone 6 dia punya, mobil terbaru, punya ini punya. Tapi ketika ditagih utang nggak punya katanya. Kalau memang orang ketika ditagih bilang nggak punya, itu kehidupannya prihatin, makannya di rumah itu nasi dengan garam saja. Ini baru nggak bisa bayar utang. Sego putih karo kerupuk, nah ini baru gak bisa bayar utang jenengi. Lagi mangane enak, mangan ayam, mangan petik, mangan wedhus, mangan kabeh. Ditagih utang bilang nggak mampu, nggak punya. Enggak, kamu punya itu. Buktinya kehidupan enak itu loh. Prioritas bayar utang. Hidup susah nggak apa-apa, yang penting bayar utang. Nggak bisa, harus prihatin. Ya mangan sego karo kerupuk. Demi apa? Bayar utang. Utang ini berat, jangan main-main dengan utang. Berat. Na'udzubillah. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita ini punya utang. Mending hidup sederhana, yang penting bebas dari utang, daripada hidup kaya tapi kaya utang. Apalagi utang di bank, selamat bangkrut. Kalau orang muamalah dengan bank riba, bukan bank konvensional ya, bank riba, kenaan konvensional, terlalu keren. Bank riba itu aja paling keren itu. Jangan sekali-kali bermuamalah dengan bank riba, ya. Kalau Anda ingin hidup sukses. Kalau bermuamalah dengan bank riba, siap-siap untuk melarat. Siap-siap untuk melarat. Jangan utang di bank. Utang ini berat. Tidak bisa bayangkan kita. Sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Waduh, tidak bisa bayangkan kita. Nanti kayak apa hari kiamat ini? Prosesnya seperti apa hari kiamat? Jangankan 1 juta, 1 rupiah, 1 repis, 1 sen, itu ada hisabnya. Halaluhu hisab, wa haramuhu azab. Yang halal dihisab, apalagi yang haram diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi utang, ya jangan sampai kita utang. Makanya kita perlu berlindung kepada Allah daripada utang. Kalau punya utang cepat-cepat bayar. Cepat-cepat bayar. Bohongi orang bisa, gampil. Bohongi orang itu gampil, kayak mecok godir. Kamu tahu godir enggak? Apa sih godir itu? Godir dipecok. Apa? Gampil artinya gampang. Bohongi orang itu gampang, nipu orang itu gampang. Tapi kita tidak bisa nipu Allah. Ya, mati tanggung jawab. Di kuburan ditakoni malaikat, utangmu piro? Wis bayar apa dorong? Dikepruk oleh malaikat. Iya. Malaikat membawa mirzabah min hadid, batang besi. Kalau dipukul akan ke gunung jadi pasir. Dipukul ke orang itu. Allahu Akbar. Masalah apa ini? Utang. Hati-hati dengan utang, hati-hati dengan utang. Apalagi orang ngaji, jangan sampai ngemplang gara utang. Kalau punya utang cepat-cepat bayar. Ke depan jangan utang lagi. Mending hidup sederhana tapi bebas daripada utang. Enak, turu enak. Ya, siang hari nikmat, malam hari nikmat. Karena kalau orang punya utang itu adaino madallatun bin nahar wa hammun bil lail. Utang itu kalau siang hina orangnya, ketemu orang malu, enggak berani ketemu orang. Sementara kalau malam sumpek enggak bisa tidur. Itu orang punya utang. Malam sumpek enggak bisa tidur, siang malu ketemu orang.
Jadi masalah utang piutang ini hati-hati sekali. Percuma awake dhewe kabeh bakal mati, tanggung jawab. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Iya. Jadi utang ini hati-hati sekali lagi ya. Utang ini hati-hati, menjaga amanat dalam hal titipan-titipannya orang-orang. Jangan sampai kita ngambil. Ini orang mati syahid zamannya Nabi, sahabat mati syahid di medan perang. Semua sahabat kagum, wah masya Allah, fulan syahid, hebat mati syahid. Kata Nabi apa? Huwa finnar, di ahli neraka. Sahabat-sahabat heran semua, diperiksa, kenapa kok ahli neraka orang ini? Ternyata apa? Ternyata dia mencuri sandal. Mencuri sandal ghanimah. Harta rampasan perang belum dibagi. Belum dibagi dia mencuri, ngentit ya. Sehingga Nabi mengatakan syirakan minnar, gara-gara sepasang sandal dia masuk neraka. Sandal itu masuk neraka. Sandal zaman Nabi sandal apa sih? Nah kalau sekarang sandal sing api-api tambah neraka maneh. Sandal sing elek mlebu neraka. Nyolong sandal elek mlebu neraka. Pemene sandal api. Mereknya apa sing api? Ya itu, neraka tambah jero maneh. Seperti itu. Jadi masalah amanat ini berat ya. Masalah amanat, titipan-titipan, utang piutang sekali lagi sudahlah. Kita menyadari aja bahwa kita bakal mati, tanggung jawab di depan Allah. Bohongi orang bisa, utang bilang gak utang bisa, apalagi ndak ada catatannya gampang. Tapi awake dhewe perlu menyadari, aku kok mati. Golek mati ya opo? Aku ngorei malaikat gak iso. Ngorei Gusti Allah tambah gak iso maneh. Iya, tanggung jawab sendiri. Apalagi jangan sampai nanti ketika ditagih pura-pura sholat. Ada orang seperti itu, ada ceritanya itu. Setiap ditagih utang pura-pura sholat. Jadi dia punya utang, udah jatuh tempo, dia ngemplang, didatangi ke rumahnya, diketok pintu rumahnya, dia ngintip, wah mau nagih utang ini. Dia pura-pura sholat, niatnya dikeraskan, usolli 1000 rakaat lillahi ta'ala, saya niat sholat 1000 rakaat, dikeraskan suaranya. Yang nagih mikir, oh, ini 1000 rakaat ini berapa jam saya nunggu ini. Akhirnya pulang yang nagih ini, tak jadi nagih. Besok dia balik, ngetok pintu lagi, diintip, wah ini mau nagih utang. Dia pura-pura sholat lagi, padahal dia nggak sholat, cuma di lubangnya pintu aja dia ngomong, usolli 1000 rakaat lillahi ta'ala, saya niat sholat 2000 rakaat karena Allah. Waduh, wingi 1000 saiki 2000, pirang jam iki? Wis gak sida wis tak mulai wis. Besok nagih lagi dia. Diintip lagi, wah mau nagih utang ini. Dia pura-pura salat lagi, usolli 5000 rakaat lillahi ta'ala, aku niat salat 5000 rakaat karena Allah. Oh ini orang yang nagih ini faham, oh berarti ini bohong ini. Berarti ini hanya untuk menghindar dari bayar utang. Langsung yang nagih bilang, nawaitul i'tikaf ila yaumil qiyamah. Saya niat i'tikaf di depan pintu sampai kiamat nanti. Wis kalah wis. Kon 5000 rakaat iki i'tikaf sampai mati, sampai kiamat. Jadi enggak usah ditagih ya. Kalau memang belum mampu bayar, jujur aja. Iya, memang saya punya utang, cuman sekarang saya belum bisa bayar. Tapi saya akan berusaha untuk bayar. Wah, masya Allah, bagus. Daripada enggak bayar atau bilang enggak punya utang. Ya, urusannya panjang. Kemudian yang keempat, al-amanah fil amal. Amanat dalam pekerjaan. Nah, ini juga pekerjaan ini amanat. Di instansi, di kantor, di mana-mana ini amanat. Jangan bekerja itu asal-asalan. Bekerja yang sebaik-baiknya. Kalau orang kerja asal-asalan, berarti dia mampu lebih baik dari itu, berarti dia tidak amanat dalam pekerjaan.
yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu suka apabila seorang dari kamu itu beramal, berbuat, supaya dia berbuat dengan sebaik-baiknya, yang terbaik, yang paling sempurna yang dia bisa. Jadi kalau kita bisa kerja lebih baik, ternyata kita asal-asalan, berarti enggak amanat dalam pekerjaan. Kemudian yang kelima, al-amanah fil bai'i wasyira', yaitu amanat di dalam jual beli. Amanat dalam jual beli, enggak usah bohong, apalagi pakai sumpah-sumpah palsu. Itu di antara orang enggak masuk surga, di antaranya adalah dimurkai Allah, dilaknat Allah, yaitu orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, kulaannya itu enggak boleh sekian, padahal bohong dia. Bohong. Atau juga barangnya cacat, ditutup-tutupi, dibilang enggak cacat, ini bohong lagi. Ini harus jujur. Kan dulu zaman Nabi ada sahabat yang jual makanan, yang di bagian atas itu bagus-bagus yang tampak. Lalu Nabi masukkan tangan ke dalamnya, ternyata di dalamnya itu basah, yang dalam jelek. Nabi mengatakan, kenapa yang di dalam enggak kamu taruh atas? Berarti kamu nipu. Man ghasya falisa minna. Orang yang nipu bukan dari golongan kami. Kamu nipu orang berarti. Yang kamu tampilkan yang bagus-bagus, pada dalamnya itu rusak. Kemudian yang keenam adalah al-mas'uliyah, amanah. Tanggung jawab adalah amanat. Kita diberi tanggung jawab apapun itu berarti adalah amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab atas yang kamu pimpin. Kita para bapak ini adalah pemimpin, ya. Kita punya amanat. Amanatnya apa? Anak. Ini anak, ini amanat, jangan disia-siakan. Kemudian juga kita para suami punya istri, istri adalah amanat, jangan disia-siakan. Ibu-ibu juga punya amanat berupa anak-anak, semuanya amanat. Jadi tanggung jawab adalah amanat. Termasuk orang diserai kantor, serai toko, ini juga amanat, jangan khianat. Termasuk juga orang diangkat sebagai pejabat, ya, pejabat harus amanat. Pejabat yang dipilih rakyat, rakyat berharap dia ini benar-benar baik kepada rakyatnya, ternyata dia mengkhianati rakyatnya, maka pejabat seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahutha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tiadalah seorang hamba yang Allah jadikan dia itu sebagai pemimpin yang punya rakyat, ternyata dia tidak berbuat baik kepada rakyatnya, melainkan dia tidak akan mencium baunya surga hari kiamat nanti. Baunya surga enggak nyium, apalagi masuk. Ini ancaman yang sangat keras. Kemudian yang ketujuh, al-amanah fi hifdzil asrar. Amanat dalam menjaga rahasia. Rahasia. Jadi ada kalanya kita ini punya rahasia, ya, ini rahasia, jangan ceritakan. Ini amanat, rahasia, jangan diceritakan. Ternyata dia malah cerita, ini rahasia lo ya, jangan cerita. Ini cerita kepada orang, ini rahasia, jangan cerita. Sak kampung rahasia semua. Iya. Nah, ini penting, menjaga rahasia ini perlu. Orang yang tidak bisa menjaga rahasia, mohon maaf, ini orang hina, budak. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, sudurul ahrar, kuburul asrar. Dada orang merdeka itu adalah kuburan rahasia. Orang merdeka, orang terhormat, itu dadanya ini adalah kuburan rahasia, disimpan di sini, jangan dibongkar. Kalau orang nggak bisa menjaga rahasia, berarti dia ini budak, orang hina. Rahasia rumah tangga jangan dibongkar. Kemudian yang kedelapan, al-amanah fil kalam. Amanat dalam ngomong. Kalau ngomong yang benar, jangan bohong, ya. Kalau ngomong yang baik, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ngomong yang baik, ngomong yang benar. Amanat dalam omongan.
Termasuk juga omongan ini adalah dalam berita ya. Sekarang ini kita kurang amanat dalam berita. Dengan adanya Facebook, kemudian juga WhatsApp, BBM, kita ini hobi copy paste. Iya kan? Hobi copy paste tapi tanpa meneliti kembali. Dapat kiriman langsung copy paste. Padahal nggak tahu yang kita kirim ini benar atau enggak. Berapa banyak hadis nggak sahih bahkan palsu. Ya, berapa banyak berita yang bohong. Ini berarti nggak amanat. Nggak amanat dalam berbicara, nggak amanat dalam menukil. Mestinya kalau kita dapat kiriman diteliti dulu benar nggak ini. Setelah benar, kita kirim mikir lagi. Saya kirim ada manfaatnya nggak ini? Bukan asal copy paste. Apalagi sekarang persaingan bisnis. Ya, nanti diinformasikan hati-hati itu haram. Padahal nggak haram ini. Nggak ada label, nggak ada yang mengatakan haram. Cuma ini persaingan bisnis saja. Ini nggak amanat namanya, tidak amanat. Bahkan Rasulullah mengatakan orang itu adalah dikatakan pembohong kalau dia mengatakan semua yang dia dengar. Kalau pakai WhatsApp sekarang, dia kirimkan semua yang dia dapat. Ini masuk berarti orang bohong. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seorang itu suatu kebohongan ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dapat kiriman gak diteliti, kirim lagi, copy paste, bohong ini. Ya. Dan yang lain-lainnya. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Ya, ini masalah-masalah yang besar. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk supaya kita bisa menjaga amanat yang sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara tanda orang munafik adalah wa idza tumina khan, apabila diberi amanat dia berkhianat. Wallahu alam. Itu dulu aja. Hari ini kita cuman bahas satu doa Nabi, tapi pembahasan sangat penting. Insyaallah pekan depan kalau tidak ada halangan kita akan bahas tentang doa untuk melunasi utang. Ya, doa untuk melunasi utang. Jadi ada doanya supaya utangnya dibantu oleh Allah dilunasi. Insyaallah kita akan bahas pada hadapan. Wallahu alam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Masih ada beberapa menit yang sesuai dengan materi. Ustadz, ada saudara yang sering disuruh bekerja tapi jika ada sisa uang tidak dikembalikan. Semakin lama semakin parah, beberapa kali disuruh barang tidak dibeli, uang tidak kembali. Pernah kami tegur, ia marah besar, lalu kami disuruh hitung berapa semuanya untuk ia lunasi. Bagaimana sikap kami? Sekarang kami takut nyuruh dia lagi. Ya, tetap dinasehati ya. Kalau kita cinta kepada seseorang itu, kita nasihati. Nasihati itu berarti kita ingin kebaikan. Soal dia nerima nggak nerima, nggak masalah. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita berupa menasihati. Karena orang itu kalau gini, ini kasihan dia nanti. Dia mati punya tanggungan banyak. Yang penting menasihati dengan cara yang baik, yang enak, yang sopan, bukan di depan orang, ya. Insyaallah kalau niatnya baik, mudah-mudahan yang dari hati itu masuk ke dalam hati. Ini juga sudah ada pertanyaan masuk. Alhamdulillah HP-nya hari ini sembuh, padahal nggak minum obat ini. Ustadz, lebih afdal mana? Bekerja ikut orang kafir dengan penghasilan tinggi tapi nggak bisa sholat awal waktu, dengan punya usaha sendiri, penghasilan minim tapi bisa sholat di awal waktu. Kalau memang disuruh milih di antara duanya, itu pilih yang kedua. Itu bisa sholat tepat waktu, bisa sholat jamaah di masjid walaupun gajinya minim. Iya. Kekayaan bukan hanya materi. Kaya itu banyak. Di antara kaya itu adalah ketika kita bisa istiqomah mengikuti ajarannya Nabi, itu kaya, nggak bisa dinilai dengan harta itu. Kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau ada pilihan ketiga, ya kita milih yang ketiga.
gajinya tinggi, sholatnya jamaah di masjid, itu lebih afdol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon dijelaskan kriteria golongan fakir dan miskin, dan apakah orang yang tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah sekarang ini termasuk kategori fakir atau miskin? Jazakallah khair. Ini bagus pertanyaannya. Definisi atau batasan seseorang dikatakan fakir atau miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Apa beda antara fakir dengan miskin? Intinya adalah kebutuhannya dalam setahun belum tercukupi. Kebutuhannya ya, kebutuhan yang pokok tentu saja dalam setahun. Jadi ukurannya setahun itu belum tercukupi. Nah, kalau fakir itu ada perinciannya lagi. Misalnya seseorang dalam setahun kebutuhannya itu berapa misalnya? Berapa misalnya kira-kira? Berapa? 10 juta. Masya Allah. Ini qanaah antum ini 10 juta. Tidak ada yang lebih tinggi. Misalnya dalam setahun kebutuhannya berapa? 20 juta, 30 juta misalnya. 30 juta lah katakan kebutuhan dalam setahun, ya. Nah, ternyata dia itu mempunyai kurang dari separuhnya. 30 juta, dia punya kurang dari separuhnya. Dia cuma punya 10 juta. Nah, ini masuk kategori fakir. Nah, kalau dia punya lebih dari separuhnya tapi tetap kurang, ini namanya adalah miskin. Dia punya 20 juta, ini namanya adalah miskin. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Jadi ukurannya itu kebutuhan setahun. Boleh jadi orang hari ini uangnya banyak, tapi untuk setahun nggak cukup. Nah, ini berarti masuk kategori yaitu tadi imma fakir atau imma miskin. Kalau kebutuhannya kurang dari separuhnya namanya adalah fakir. Kalau lebih dari separuh tapi masih kurang dari semuanya namanya adalah miskin. Jika hutang 5.000, apakah 5.000 pahala kita akan diambil? Apakah ngambil pahala ini dihitung per 1 rupiah hitungan kita? Nah, itu hitungan kita serahkan Allah ya. Di akhirat nanti nggak ada rupiah lagi. Di akhirat itu diambil al-hasanat, kebaikan-kebaikannya. Ya, seperti itu. Jangan ada di benak antum itu angka. Ya. Kalau 5.000 ini berarti kalau 5.000 nggak masalah, masih sedikit kan? Bukan. Jadi jangan ada di pikiran kita itu hitungan gitu. Pokoknya utang itu jangan sampai sama sekali. Yang tadi nyuri sandal itu masuk neraka. Sandal berapa sih sandal harganya? Sandal berapa? Sandal paling bagus berapa wis? Berapa? 100.000, 200.000 itu masuk neraka. Pada dia mati syahid. Mati syahid surga paling tinggi. Itu dapat 72 bidadari. Memberi syafaat 70 keluarganya. Diberi mahkota dari emas permata yang lebih mahal dari dunia seisinya, satu emas permatanya. Dan banyak keutamaan orang mati syahid. Tapi gara-gara dia nyuri sandal masuk neraka. Allahu Akbar. Jadi jangan dilihat dari nilainya. Saya tidak bermaksud gampang-gampang utang, tapi terpaksa dengan asumsi masih punya jaminan. Tapi jaminan ini satu-satunya warisan untuk anak istri jika saya mati. Bagaimana Ustadz? Sudahlah, pokoknya utang itu hati-hati. Terpaksa itu apa sih kategori terpaksa itu? Definisi seseorang dikatakan terpaksa itu apa? Apa terpaksa itu? Kita kalau bicara ukurannya itu adalah wahyu Allah, bukan pendapat, wahyu. Antum baca Al-Quran, antum baca sunnah. Seseorang itu dikatakan terpaksa kalau untuk makan nggak ada, kelaparan mau mati, itu baru terpaksa. Baru dia boleh makan bangkai demi menjaga supaya hidup. Itu terpaksa. Sekarang ini nggak ada terpaksa, gampang-gampang kan sekarang ini.
Ini masih banyak pertanyaannya. Mohon maaf saya tidak bisa jawab semuanya, waktu sudah terlewatkan. InsyaAllah nanti malam kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Thaha ya. Kita masih membahas tentang Al-Quran. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.